Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Oh, Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Hari-hari ini dengan situasi yang kayaknya semakin nggak baik di luar sana ya, pandemi semakin meningkat, begitu banyak hal yang seakan-akan itu menggoyahkan kekuatan iman kita. Tapi malam hari ini saya mau mengajak kita semua saudara, ketika kita sudah mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, kita harus tetap fokus kepada janji Tuhan, kepada hidup kekal yang Tuhan janjikan kepada kita semua. Amin saudara. Bumi ini semua boleh berlalu saudara, tapi kasih setia Tuhan biarlah tetap bersama kita selama-lamanya. Amin. Mari saudara, saya ajak kita sama-sama bersemangat, kita menaikkan satu pujian, biar bumi akan berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Amin. Katakan biar bumi akan berlalu. Oh, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala, shalala, la 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 la. Aku cinta Yesus. Shalala, la 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 la. Yesus cinta saya, katakan shalala, shalala, la 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 la. Aku cinta Yesus. Shalala, la 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 la. Yesus cinta saya. Semangat lagi katakan saudara. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku, haleluya, pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Katakan shalala, shalala, la 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 la. Aku cinta Yesus. Shalala, la 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 la. Yesus cinta saya. One more time. Shalala, shalala, la 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 la. Aku cinta Yesus. Shalala, la 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 la. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya.
Yesus cinta saya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan hadir ada bersama-sama kami. Sekalipun kami berada di tempat yang berbeda, jarak memisahkan kami, tapi kami percaya bahwa kasih Tuhan itu senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Saat ini kami membawa persekutuan doa kami, Faithful Ministry, ke dalam tangan-Mu yang kudus. Kami percaya bahwa semua jemaat-Mu yang hadir pada malam hari ini, kami semua diurapi, kami semua diberkati. Bahkan kami juga percaya Tuhan, kami juga diizinkan mendapatkan kesehatan dan kekuatan, sehingga apapun yang terjadi di luar dalam kendali kami percaya bahwa Tuhan baik. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan kepada setiap jemaat, kepada setiap kepala-kepala rumah tangga, diberkati dalam setiap pekerjaan dan usaha mereka, diberkati setiap ibu-ibu rumah tangga, agar mereka juga terus boleh menjadi penolong dan tiang doa bagi keluarga. Berkati juga untuk setiap anak-anak ya Tuhan, agar mereka boleh bertumbuh ke arah yang benar di dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Mereka juga boleh semakin berhasil dan menjadi anak-anak yang cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan kami juga mau membawa kota dan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami berterima kasih bahwa kami boleh dilahirkan dan boleh tinggal di tanah terkasih Indonesia ini. Kami percaya Tuhan punya rancangan yang besar atas kota dan bangsa kami dimanapun kami berada. Saat ini Tuhan, kami mau menyatukan hati kami membawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya belas kasihan Tuhan itu tercurah atas bangsa kami Indonesia. Kami percaya hati-Mu ada di bangsa ini, kami percaya pikiran-Mu ada di bangsa ini. Bahkan rancangan-Mu yang dahsyat juga terus Tuhan kerjakan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami semua dan kami percaya Tuhan Engkau berkenan atas setiap puji-pujian dan penyembahan kami yang kami naikkan hanya ke dalam tangan-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, termulia. Kau layak Tuhan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, termulia. Alam semesta memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, termulia. Sama-sama saudara, sebab Engkau yang layak, layak dipuji, disembah. Engkau yang layak Tuhan, Kaulah yang Engkau bertata atas setiap kehidupan kami dulu, sekarang, dan Oh, Yesus. selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar,
atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak, kami menyembah-Mu Raja, di atas segala raja. Kau bertata Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Kau ada di sini. Kami percaya Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, kami percaya malam hari ini Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau memenuhi setiap rumah-rumah di mana kami berada ya Tuhan. Engkau beracara malam hari ini ya Tuhan. Engkau menjamah setiap hati, Engkau memulihkan setiap hati. Bahkan Engkau memberikan semangat kepada mereka yang mulai patah semangatnya Tuhan. Kami tidak mau takut Tuhan, kami tidak mau takut Tuhan. Dunia ini menakutkan kami, tapi Engkau berkata jangan takut Tuhan. Terima kasih karena gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Malam ini terus Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami menaikkan penyembahan kami kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, amin. Ku sembah Kau Tuhan, amin. Ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau, yes, kami menyembahmu Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan ya Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Bersehati saudara, sama-sama katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Kau ku sembah Kau Tuhan ya Tuhan. Kami menyembahmu Yesus. Muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku puji, ku muliakan namamu. Ku puji Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Terima kasih Tuhan, tak henti-hentinya kami mau memuji dan memuliakan namamu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami percaya biarlah ini merupakan isi hati Tuhan. Ini adalah kehendak Tuhan. Dan pengurapan-Mu turun Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan bangga kepada kami karena kami menjadi anak-anak
yang melakukan setiap firman-Mu yang malam ini akan kami dengarkan. Mengurapi hamba-Mu dari ujung rambut sampai telapak kaki, Amin. Tuhan, dan biarlah Engkau berbicara melalui hamba-Mu ini. Terima Amin. kasih Tuhan, kami siap mendengarkan dan melakukan setiap firman-Mu. Hanya Amin. di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Saya serahkan kepada hambanya, Bapak Mongol, silahkan. Terima kasih. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Gimana kabar? Sehat semua? Shalom. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Saya lagi ada di Balikpapan. Lagi ada acara besok pagi di Pertamina. Jadi dalam hidup ini banyak hal yang kita nggak pernah bisa pikirkan, tapi Tuhan buat menjadi indah. Jadi saudara-saudara yang terkasih semuanya, mungkin saya perkenalkan dulu nama. Saya ngetopnya dengan nama Mongol Stress. Tapi kalau nama KTP Roni Immanuel. Saya mama orang Manado, berasal dari suku Sangir. Dan saya tinggal di Sangir, jadi Bapak Ibu semuanya, teman-teman semua, bahwa orang saat ini lebih cenderung, Mongol tuh artis ternyata. Dia ternyata top. Dia main film banyak, dia stand up komedi terbaik, terlaris, termahal. Orang melihatnya di fase Mongol setelah mencapai kesuksesan. Orang tidak melihat perjuangan Mongol mencapai kesuksesan. Orang semua muncul dan mengaku saudara di saat Mongol udah di TV, udah main film. Jadi orang suka bertanya, apa sih yang membuat Mongol bisa menjadi sukses? Apa yang membuat Mongol di masa pandemi ini tetap sukses? Apalagi mungkin Bapak Ibu udah nonton podcast saya dengan Deddy Corbuzier kemarin tentang orang gila nggak kena COVID. Di saat yang bersamaan itu booming, di saat yang bersamaan muncullah orang-orang yang merasa sebagai pembela orang dengan gangguan jiwa. Karena mereka bilang jangan bilang orang gila, harus orang dengan gangguan jiwa. Nah, saya sebagai orang daerah yang juga tidak terlalu banyak buka berita dan sebagainya, ya saya taunya orang gila. Ternyata kan udah ganti istilah orang dengan gangguan jiwa. Nah, ada orang-orang tertentu yang merasa bahwa Mongol melakukan pelecehan kepada teman-teman yang dengan gangguan jiwa tersebut. Padahal kalau mau dibaca, mau dilihat baik-baik videonya, kan saya tidak bilang bahwa orang gila itu kurang ajar, tidak. Saya bilang bahwa orang gila itu enak hidupnya, nggak pernah mikir, nggak pernah ribet, ya kan? Mereka nggak berpikir bahwa sampah yang mereka korek terus mereka makan itu kotor. Mereka selalu menganggap ya udahlah selama itu bisa dimakan ya dimakan. Dan orang-orang juga berpikir apa sih rahasianya Mongol bisa sukses seperti sekarang? Pandemi lagi jalan, tapi saya masih ada pekerjaan yang sejujurnya teman-teman yang lain mikir, ini gue curiga Mongol pakai susuk. Jadi banyak ada tuduhan katanya saya masang susuk di Sukabumi, susuk berlian 3 biji, satu berliannya 1 karat. Saya sebagai orang Manado sangat sayang kalau berlian dimasukin di pipi. Saya sebagai orang Manado bagus berlian taruh dijadiin cincin, iya toh. Jadi kalau ke gereja tinggal angkat-angkat tangan biar kelihatan ada berliannya, iya toh. Kalau mau ngikutin akal sehat, tapi orang tanya, apa sih rahasia orang sukses? Orang kan selalu berkiblat di Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Sejujurnya kalau kita mau cari apa rahasia orang diberkati dan bagaimana caranya Anda bisa diberkati, hari ini Mongol mau share sama-sama. Coba kita buka sama-sama Ulangan 28 ayat 1. Ini adalah kunci kesuksesan kita. Jadi nggak usah ribet-ribet nyari-nyari yang lain. Nggak usah berpedoman dengan konsep yang ini, harus ini, harus begini, enggak. Coba kita buka Ulangan 28 ayat 1. Ini ingat baik-baik, ini adalah kunci keberhasilan dan kesuksesan kita hanya di ayat 1. Judulnya tentang berkat. Kita baca, Mongol bacainnya, nanti teman-teman juga bisa baca. Ayat 1 berkata begini, Ulangan 28 ayat 1 dengan judul berkat.
Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Baru akan kita lihat ayat selanjutnya, menjadi kepala bukan jadi ekor, engkau akan tetap naik bukan turun, diberkatilah bakulmu, diberkatilah perbendaharaanmu, engkau keluar diberkati, masuk diberkati. Itu di Ulangan 28 ayat 1 sampai ke seterusnya. Karena di ayat yang satu juga di Ulangan 28 ada tentang kutuk. Jadi ternyata kalau kita pelajari, rahasia orang yang diberkati Tuhan adalah jika dia mendengarkan perkataan Tuhan Allah. Ngedengerin firman. Kadang kita kalau ke gereja ketiduran kalau lagi khotbah. Ya toh, kadang kita kalau lagi firman masih sibuk pasang status di Facebook, ngeliatin Kak Mongol hadir hari ini gitu. Padahal salah satu kunci diberkati adalah jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Saya pribadi tidak sempurna hidupku. Mongol nggak sempurna banget. Ada yang ngomong, Mongol kan lu anak Tuhan, masa pakai anting? Ingat baik-baik teman-teman semua, saya dasarnya seniman, artis. Jadi saya bukan seorang hamba Tuhan full-timer, dan saya harus berlaku sebagai seorang hamba Tuhan full-timer. Saya masih artis panggung, masih diundang manggung, masih main film, masih main sinetron. Ya kan? Nah, apakah dengan kondisi saya sebagai anak Tuhan, terus saya nggak bisa terima film karena saya harus jadi bencong di film? Atau apakah saya nggak boleh main nggak boleh pakai anting di saat bersamaan saya hamba Tuhan? Enggak juga begitu. Karena saya melakukan hidup ini, satu hal yang saya selalu tekankan dan saya suka sharing kepada teman-teman adalah hidup ini harus kompromi. Yang nggak boleh itu kompromi dengan dosa. Tetapi kalau sama hidup kita harus kompromi. Karena ini kalau ada orang kerja, ini teman-teman kalau bekerja di kantor atau di mana, di perusahaan, ya kan. Kalau Anda nggak kompromi dengan pekerjaan Anda, hari kedua, hari kelima, sebulan kemudian Anda pasti dipecat. Karena harus melakukan kebohongan kecil. Dan apalagi orang-orang Kristen kan selalu bilang, kan kalau bohong kecil kan bolehlah kamu muliakan karena di Alkitab juga ada bohong yang diberkati. Ya benar, kasus Brené Brown itu kasus bohong. Ya toh, kaca merah itu kasus kebohongan. Sampai bapaknya bilang, ini kok badan-badan Esau tapi suara-suara Yakub. Tapi Anda lihat baik-baik di Alkitab, tetap hak kesulungan jatuhnya kepada Yakub sang pembohong. Ya kan, atau tentang seorang perempuan yang bernama Hagar, di kitab Yosua menyembunyikan 12 pengintai. Si Rahab diberkati. Prajurit nanya, ada nggak tentang orang Israel di sini? Dia bilang nggak ada, padahal dia baru suruh naik sembunyi ke atas. Diberkati. Berkatnya Rahab luar biasa, perempuan kedua yang diakui sebagai nenek moyangnya Kristus. Baca di kitab Matius 1, silsilah. Jadi ada orang yang berpikir bahwa bohong bolehlah, kamu mal dikit-dikit cincai lah ya kan, nggak apa-apa lah. Nah itu ada orang yang berpikiran seperti, nah Mongol juga, apakah saya berbohong? Enggak juga, cuman ya saya pakai anting kadang. Tapi kalau saya diundang pelayanan di sebuah gereja, aksesoris hilang. Jadi itulah bagian dari kompromi. Tapi terhadap dosa harus berani berkata tidak. Saya artis panggung. Salah satu tugas I.O. Nakal adalah menyediakan perempuan buat kami pengisi panggung. Karena kalau saya diundang acara dibayar 60 juta. 10 jutanya buat I.O. Ngasih cewek harga 500.000, mereka nggak keberatan karena masih ada 9,5 juta. Bisa Mongol bawa pulang ceweknya ke kamar, tetapi apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Saya ingat hukumnya tabur tuai, Mongol punya putri. Kalau saya menyakiti seorang perempuan, apa kabarnya kalau anak saya disakiti? Jadi biar tidak terjadi hukum tabur tuai, berani menolak. Saya main film, disuruh ngerokok cerutu karena jadi kepala preman. Saya rela honor dipotong setengah, asal jangan pakai ngerokok. Tapi kalau saya diajak main film komik 8, jadi Sailor Moon.
Orang tanya, kenapa mau ngol? Ya karena 150 juta, Pak. Saya Manado Cina, Pak. Jadi kalau bicara duit kenceng, cepet. Gak apa-apa lah orang cuma 2 minggu jadi bencong gitu kan. Iya kan? Kalau jadi polemik, yaitu terserah kepada masing-masing. Jadi buat teman-teman, salah satu rahasia Mongol diberkati Tuhan, 10 tahun mempertahankan karir sebagai stand up komedian terbaik, terlaris, termahal di Indonesia, adalah Mongol mempraktekin ulangan 28. Di masa saya sempit sekalipun masih tetap bisa bergereja. Pulang syuting di hari Minggu, saya masih ke GBI Senayan City. Masih menyempatkan diri beribadah. Masih menyempatkan diri melayani Tuhan. Kalau enggak lagi capek, mohon maaf, ini saya lagi di Balikpapan buat manggung besok. Dan besoknya langsung harus balik ke Jakarta, ada acara lagi. Dengan kondisi seperti ini, orang tanya, kenapa ya kok lu laris manis, Ngol? Karena Mongol jawabannya cuma simple, karena gue nggak salah milih juru selamat. Itu aja. Saya nggak pernah salah memilih Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kalau Bapak Ibu lihat saya stand up 2011 sampai 2017 di Metro TV, saya selalu ngomong saya beragama Kristen, saya punya juru selamat Yesus Kristus. Siapa yang mau marah? Ini kan iman saya. Saya nggak maksain orang untuk beriman seperti saya, tetapi kan saya salah satu contoh, mohon maaf Bapak Ibu, saya tinggal di Sangir, TV cuma 1, dan nyala cuma di saat Elias Pikal main sama hari Minggu. Di Sangir nggak ada listrik waktu saya tinggal di daerah Tamako. Semua hidup sama obor, sama lampu Petromax. Nah itu kalau kita belajar kan besok paginya kan upil gede-gede banget tuh gara-gara asapnya obor masuk, ya kan? TV cuma buat hari Minggu, nonton apa? Album Minggu kita. Sama Losmen, habis itu mati lagi, karena kita menunggu Elias Pikal, kalau nggak Maradona. Antenanya lebih tinggi dari pohon kelapa. Jadi kalau mau dipikir, apakah Mongol bisa jadi artis dengan tinggal di daerah? Jujur nggak mungkin kalau mau dihitung dengan akal sehat. Sedangkan orang Manado ke Jakarta aja belum tentu jadi artis, apalagi saya yang masih di ujung yang lebih gampang ke Filipina daripada ke Jakarta. Kami di Sangir kalau ke Filipina cuma naik perahu aja, bawa kelapa 3, udah pasti nyampenya Davao. Nganyut aja ngikutin arus, pasti nyampe Davao. Yang penting jangan di Mindanao, takutnya ditangkap Abu Sayyaf, ya kan? Jadi nggak pernah terpikir dalam hidup bahwa saya bisa jadi artis. Nggak pernah bercita-cita, mohon maaf, serius. Orang Manado tuh identik cakep, putih, hidung mancung. Nah Bapak Ibu lihat Mongol, ada nggak yang tipe yang putih, iya, dapetnya hidungnya mancung, cakep. Saya nggak dapet. Orang lebih percaya saya orang Batak daripada orang Manado. Saya kalau ketemu orang Batak langsung ditanya, marganya lah. Nggak ada yang nanya orang mana, udah kelihatan muka sama kita, trapesium. Jadi bagaimana caranya saya bisa mencapai karir seperti sekarang? Karena saya tidak pernah salah pilih juru selamat. Jadi buat Bapak Ibu semuanya, nggak usah terlalu ribet dalam hal hidup. Ini kondisi pandemi seperti ini, aduh gimana usaha saya begini, aduh gimana, tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Jangan lepas tangannya Tuhan. Dan yang paling penting adalah hidup ini tuh sebuah perjalanan, bukan perlombaan. Jadi nggak usah lari, jalan. Kita tuh kadang-kadang pingin ngebet banget, sampai harus berlari. Cuy, kita ini adalah kita ini menjalani hidup. Kita berjalan, bukan seorang pelarian. Kenapa harus lari? Jalan aja. Sedangkan jalan pun terseok-seok, Tuhan berkati, apalagi Anda jalannya nyantai. Kan ada lagunya, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus lamanya. Jalan dalam susah, jalan dalam duka, jalan sertanya. Jadi melewati hidup tuh harusnya berjalan. Nabi Musa ke Kanaan tidak lari. Dia berjalan. Nah, kenapa kita anak Tuhan harus berlari? Mau ngejar apa? Ngejar sorga. Sorga tetap.
Surga tidak pernah berjalan jauh, dia tetap di situ. Itu udah bagian dari hidup kita yang Tuhan janjikan buat kita. Fase hidup ini yang menentukan bagaimana engkau sukses. Jadi buat teman-teman semuanya, nggak usah mumet ngadepin hidup. Nggak usah stres. Orang gila nggak ada yang pakai masker di jalan. Tapi kayaknya mereka santai-santai aja. Karena salah satu yang mau bilang di podcast Mas Dedi adalah, kenapa mereka nggak kena COVID? Ya karena mereka jaga jarak. Kita nggak akan pernah ketemu orang gila berdua jalan bareng. Karena kalau dua orang gila jalan bareng, mau ngobrolnya apa? Sampai Tuhan datang nggak ketemu. Gitu. Jadi maksudnya bukan saya mau menghina orang gila, tetapi kita bisa mencontoh bahwa mereka tuh santai ngadepin hidup. Termasuk dalam hal jodoh. Kita ini kayak Mongol. Mongol jadiin materi stand up. Karena saya seorang duda dengan putri satu. Mama usia 78 tahun. Zaman muda alisnya ditato. Nah sekarang alisnya turun ke bawah. Karena kan ditato. Kalau disulam kan enak, masih bisa disulam lagi. Lah ini ditato. Kulit kan menciut. Jadi alisnya di bawah. Jadi kalau mama saya mau ke gereja, alisnya itu jadi 2 papan. Karena alis lama sama alis baru. Jadi mau ngadepinnya gimana? Ya dibuat santai aja. Mongol sampai bilang nggak usah beli pensil alis, beli spidol snowman permanen, kong bagi di mata. Mama bilang memang anak setangan. Jadi nggak usah ribet ngadepin hidup. Dibawa santai aja, karena Tuhan yang janji kalau kita mendengarkan Tuhan, suara Tuhan Allah dan kita melakukannya, maka kita akan diberkati Tuhan. Nggak usah mumet. Anda ingin memberkati orang pun silakan. Saya di saat corona terjadi, saya punya penghasilan, saya janji sama Tuhan, Tuhan kalau kayak begini, saya bagi 2. Saya setengahnya buat saya, setengah saya mau bantu orang yang terpapar COVID di Manado. Kenapa mau ke Manado? Karena mau selalu berprinsip bahwa Yerusalemku adalah kota kelahiranku. Jadi saya orang Manado, berarti Yerusalem Mongol adalah Manado, bukan DKI Jakarta. Saya DKI Jakarta nyari duit. Bayar pajaknya di sini. Tapi untuk memberkati, saya berkati daerah. Jadi saya udah rangkai dengan 200 juta berapa beras yang saya bisa beli. Apalagi kan artis masih bisa kedip-kedip kan ya kan 20.000 5 kilo kan bisa jadi 17,5 gitu ya kan, yang penting foto bersama gitu, atau bikin iklan kecil ya. Jangan lupa ya kalau mau beli beras datang aja ke toko ini, berasnya bagus ya. Jadi kan anggaplah sistem endorse gratisan gitu. Jadi mau udah preparing berapa telur, berapa mie instan, udah pagi-pagi doa pagi, pas nyampe ke Manado istirahat, besoknya doa pagi. Ada suara yang ngomong ke Mongol. Engkau memberkati Yerusalemmu, tapi Yerusalem rumahmu engkau tidak berkati. Mongol langsung kaget. Saya udah rencana mau ngasih sumbangan ke kota Mobagu, keluargaku sendiri tidak ku berkati. Langsung Mongol rombak tuh konsep. Mongol data semua oma bersaudara berempat, anak cucunya berapa orang, Mongol beliin satu keluarga 60 kilo beras, mie instan goreng sama kuah, telur 2 baki, minyak goreng 2, Mongol antar ke mereka satu-satu. Jadi kita nggak usah ribet dalam hal apapun. Selama kita bisa percaya bahwa apa yang kita tabur pasti menghasilkan, percayalah pasti ada hasilnya. Yang penting taburlah. Tapi ingat, kita kadang-kadang ada yang banyak yang bersalah di saat kita memberi buat Tuhan. Karena kan selalu orang bilang, engkau memberi maka engkau akan diberkati, engkau akan menerima. Tapi kita ingat baik-baik, coba kita baca di 2 Korintus, tunggu Mongol cari ayatnya, biar kita jangan sampai terjadi kesalahan. 2 Korintus 8 ayat 12. 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Mongol bacain buat teman-teman semuanya. 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu
bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi ingat baik-baik, kalau Anda mau memberkati orang, Anda mau memberi buat Tuhan, Anda memberi buat orang-orang yang ada di sekitar Anda, yakinkan diri Anda bahwa pemberian itu ada pada Anda. Jadi jangan sok-sok janji iman, ya saya nanti akan menyumbang untuk janji iman saya 20 juta, lah duit lu aja di ATM cuma 1.800.000. Itu bukan iman, itu mencobai. Harus memberi, pemberian itu harus ada padamu, bukan tidak ada padamu. Jadi kalau Anda punya duit 50.000, Anda mau memberi 20.000, 50.000 itu ada di dompetmu. Jangan, gue pinjam dulu gocap dong. Enggak boleh begitu. Berarti Anda berhutang. Lah Roma 13 enggak boleh berhutang. Minjem boleh. Karena di Ulangan 28 itu ada soal pinjaman. Engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Jadi saya minjem ke Ibu Karolin, diberkati, berarti Ibu Karolinnya memberi pinjaman ke Mongol, Ibu Karolin sendiri nggak meminjam. Nah, itu maksudnya. Jadi boleh minjem, tapi nggak boleh berhutang. Oleh sebab itu di bank itu bentuknya pinjaman, bukan hutangan. Jadi dalam hidup tuh santai aja. Ibadah by Zoom dipersilakan. Memberkati pasti juga firman tuh nggak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu pasti akan berbuah. Sekalipun orang yang menyampaikan mungkin belum sempurna, tetap akan berbuah. Apakah Petrus sudah sempurna untuk menjadi seorang hamba Tuhan? Kurang dekat apa dia dengan Tuhan Yesus? Saking dekatnya dia ngobrol, bahkan dia nantang, bos boleh nggak gua jalan di atas air? Dan Tuhan Yesus nggak marah. Tuhan Yesus bilang, lo datanglah. Kalau bahasa Melayu bilang, lo kamari Jo. Kurang dekat apa Petrus dengan Tuhan Yesus? Doa di bukit aja ada dia. Kurang dekat apa? Petrus diberkati dengan cara yang luar biasa di saat Yesus ngikutin Petrus mencari ikan. Yang tadinya dia bilang udah kiri kanan nggak ada, udah siang malam kita tebar tapi nggak ada ikan, tetapi karena engkau yang menyuruhnya maka akan melakukannya. Tapi lihat, di saat Yesus mau disalib, keraguan-raguan yang paling pertama muncul dalam diri Petrus. Aduh ini kalau gua ngaku gimana nih gue? Aduh kalau begini gimana? Otomatis apakah dia sempurna menjadi seorang hamba Tuhan? Belum tentu. Tetapi ingat baik-baik, proses hidupnya Petrus itu bisa kita contoh. Di saat masalah dia datang, yang dia lakukan adalah berdiam diri. Ingat di Alkitab, Petrus tidak pernah terlihat setelah Yesus ditangkap. Petrus muncul di waktu kemudian, di saat Yesus sudah mati. Ada fase dia berdiam diri, ada fase dia merenung diri. Oh Tuhan, kenapa gue begini ya? Jadi buat teman-teman semua juga sama. Di saat kita menghadapi masalah, solusi yang paling benar adalah berdiam diri. Kalau di agama sebelah, dibilang tahajudan dan tadarusan. Ngebacain Al-Quran. Kita juga sama, orang Kristen tuh harusnya lebih unggul. Karena kita ada pujian penyembahan, ada doa pagi. Di saat kita lagi menghadapi masalah, yang Anda lakukan duduk diam di hadirat Tuhan. Nyanyi satu lagu aja bisa nangis, nggak usah 20 lagu, medley, nggak usah. Itu nanti aja di Natalan, selamat hari jingle bell, jingle, nggak usah. Tapi di saat Anda mengalami masalah, masuklah ke ruang doamu, berdiam dirilah. Jadi nggak usah mumet dalam hidup. Saya boleh jujur, nggak pernah terbesit dalam pikiran saya bisa makan dengan presiden, Bapak Ibu, serius. Nggak pernah kepikiran makan sama Pak Camat aja gue udah bangganya minta ampun, apalagi ini di Istana Negara. Saya nggak kepikiran, nggak mungkin beras di Istana 9.000 per kilo, nggak mungkin berasnya belinya di Pasar Senen, nggak mungkin, pasti premium rice.
Nggak mungkin ayamnya 3 hari di kulkas, nggak mungkin. Ya kan? Makan di Istana Negara nggak mungkin ikan bawalnya udah seminggu di dalam kulkas, di freezer. Nggak mungkin, pasti baru. Otomatis saya sebagai orang Sangir yang dulunya cuma bisa nonton TVRI Sabtu Minggu, sekarang disuruh ke istana. Mohon maaf Bapak Ibu, saya jujur ngegosok baju itu sampai 14 kali. Dipakai, kusut, buka lagi, gosok lagi. Karena mau ketemu presiden. Kita ketemu gubernur aja pakai sepatu sampai diberasoin ikat pinggang gitu, biar kelihatan mengkilat. Apalagi ini ketemu presiden. Udah begitu, udah pakai jam tangan mahal, udah pakai cincin, tahu-tahu udah ditelepon. Mohon maaf ya Pak, nanti kalau masuk ketemu presiden, semua perhiasannya dibuka. Itu nggak mumet, nggak tuh cincin. Udah cincin segede-gede ikan, batunya udah sitrin terbaik, dipakein berlian, ternyata ketemu presiden nggak ada cincin yang nembus dalam, kecuali cincin nikah. Terus di saat kita makan juga sama. Saya orang kampung, tinggal jalanan. Ngunyah kan kita prinsipnya makin cepat makin baik. Ternyata di istana ngunyahnya enggak. Bapaknya ngunyahnya lama. Nah kita orang Manado udah ketelen. Nggak mungkin gua mau muntahin lagi. Gimana ini udah masuk ke dalam. Mau ngambil lagi, teman bilang Bapak masih ngunyah. Terpaksa ikut ngunyah. Udah nggak ada nasi bos. Udah ketelen. Pas ditanya enak malah, iya Pak, iya enak Pak. Padahal itu sudah nggak ada yang dikunyah, itulah bohong putih. Jadi hidup itu nggak usah dibuat ribet, santai aja. Kenapa harus santai? Karena kita mendengarkan suara Tuhan dan kita melakukan. Hidup kita ini bagian dari kita melakukan perintah Tuhan. Jadi nggak usah mumet, masalah dosa itu bicaranya ke pribadi. Jadi balik lagi hukumnya tuh hukum salib yang harus kita ingat. The cross law. Hukum kasih itu hukum salib. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Jadi itu ke atas dan ke samping. Tapi kalau kita bicara hukum salib, vertikal dengan horizontal, lebih panjangan horizontal. Lebih panjangan vertikal. Horizontalnya lebih pendek. Kenapa horizontal lebih pendek daripada vertikal? Karena dosa dilakukan bisa aja sehari 2-3 kali. Solusi dosa adalah minta ampun. Berarti otomatis ke vertikal. Ya kan? Solusi salah adalah horizontal. Jadi kalau Anda melakukan sebuah kesalahan, jangan minta ampun, beresin masalahmu. Alkitab bilang datengin orangnya. Berdamailah, baru ke atas. Maka hidupmu menjadi indah. Bapak Ibu mohon maaf ya, naik pesawat itu enak sekalipun di bisnis kelas? Saya rasa enggak Pak. Seenak-enaknya bisnis kelas, pesawat goyang langsung ingat Tuhan. Serius Pak, pesawat atau ada pengumuman kita akan ini semua ikat ininya dipasang dan kita akan semuanya langsung pada doa Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan Tuhan. Langsung semuanya pengakuan dosa dalam pesawat karena setidaknya berpikir kalau pesawatnya jatuh pasti gue masuk surga karena udah minta ampun. Jadi itu pasti itu banyak yang menurut teliti di pesawat kalau udah goyang begini semua udah pada meminta ya Allah ya ampun. Ya ampun Tuhan, ampuni dosa dan pelanggaran hamba. Hamba minta semuanya langsung menyadari diri bahwa takut pesawat jatuh pasti masuk surga. Hei coy, santai aja. Surga udah bagian hidup kita, kenapa ribet? Buat yang gemuk-gemuk nih kayak Mongol gendut, jangan mau dihakimi orang. Lu harus diet, lu harus pakai nasi merah, lu harus begini. Nggak usah. Orang gendut itu adalah orang yang diberkati Tuhan. Kenapa orang gendut diberkati Tuhan? Karena Alkitab yang bilang sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Jadi orang gendut itu ngembang. Lah kita yang gendut adalah orang-orang yang diberkati. Jangan mau sok-sok mau six pack lah, mau diet inilah, nggak usah. Lakukan apa yang terbaik menurut Anda. Amin. Jadi santai aja, mau diberkati Tuhan,
Ya kan? Dengarkan baik-baik suara Tuhan dan lakukan apa yang Tuhan bilang, maka semuanya akan Tuhan tambahkan dalam hidupmu. Buat yang masih muda belum punya pasangan, nggak usah maksa nyari. Nggak usah, lagi COVID, takut janjian ketemu Starbucks, tahu-tahu OTG, tanpa gejala, isolasi lagi. Saya kena COVID tanggal 19 Desember, ini di daerah yang sama nih, sekarang lagi di Balikpapan. Saya sembuh di hari ke-7 hanya dengan 378.000. Hari ini saya mau posting obat yang saya minum, hanya 3 macam. Dan harganya 178.000 karena 200-nya buat bayar dokter. Jadi nggak usah sampai beli obat yang 6 juta 100 butir, kemahalan beliin cincin emas aja gede banget itu 8 gram. Nggak usah. Obat COVID yang Mongol minum ada 2 tablet, 1 obat sirup. 2 tablet, obat tablet ini minumnya sehari sekali. Nggak usah minum sehari 8 kali. Rusak lambungnya nanti. COVID sembuh tapi lambungnya bobol. Jadi kalau pingin tahu obat COVID-nya apa, saya posting nanti malam. Habis ini live, saya harus nyari wifi dulu karena wifi-nya lagi di charge. Saya posting obatnya 178.000. Sembuh, yang mahal rapidnya. Obat COVID-nya cuma 178.000, rapidnya hampir 10 juta. Karena 3 kali antigen, 2 kali swab, 1 kali isotermal. Jadi kadang-kadang kita pingin sembuh, tapi kok obatnya murah, tapi buat ngetesnya mahal banget. Apalagi COVID sekarang antigen. Saya tersiksa sebagai pihak yang hidung pesek, Pak. Gak enak banget, Pak, dicolok-colok, Pak. Dicoloknya juga nggak ada perasaan kasih sayangnya, disuruh dongak dong langsung dicolok. Dia nggak tahu nih, kita yang hidung pesek tuh kayaknya pingin bersin, Pak, kecolok ke dalam. Tapi mau gimana lagi, ya begitu lagi. Itulah hidup, nggak usah mumet Bapak Ibu. Jadi buat semuanya, terakhir pesan Mongol adalah jalani hidup Anda dengan indah. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan tetap menyertai kita dengan Roh Kudus-Nya, karena Tuhan di surga berdoa untuk kita, bersyafaat untuk hidup kita. Roh Kuduslah yang membimbing hidup kita. Jadi nggak usah stres, nggak usah mumet, baca aja Roma 12 ayat 3, janganlah pernah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Jadi hidup ini nggak usah dipikirin, hidup ini dijalani. Orang tua zaman dulu nggak ada sabun Detol, tapi mereka bisa 100 tahun umurnya. Zaman dulu nggak ada RH, nggak ada Natasha klinik. Zaman dulu ada jerawat dipencet, ditaruhin jeruk, sembuh. Gitu. Zaman dulu nggak ada macam-macam kanebo, segala macam bedak. Zaman dulu cuma ada Max, Pambo, Pipa. Bedak Viva ketebelan kayak keracunan ikan tongkol, merah banget. Ya kan? Dulu sabun kesehatan nggak ada Lifebuoy, adanya Asepso. Udah pernah nyium baunya Bapak Ibu? Saya beli di kota. Itu sabun baunya dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Baunya bener-bener kayak anjing nggak dimandiin seminggu, Pak. Itu zaman itu sabun sampo jadi satu, namanya Sunlight, bisa buat cuci jeans, buat mandi, buat sampo. Nggak ribet mereka. Cowok-cowok zaman dulu juga nggak ada handphone, nggak ada pakai emot lucu. Zaman dulu surat cinta, ngambilnya dari majalah, kata-katanya. Kan alismu bagaikan semut yang beriring, mataku soak. Zaman dulu kan begitu ngelabanya ya. Cintaku padamu bagaikan lumpur laut mati. Hitam tapi membuat kau cantik. Bodoh, lebay. Tapi coba menikah sekali seumur hidup. Sekarang kita semua ada 2 bulan berantem. Saya duda, nyari cewek gampang. Tapi anak saya bilang, nunggu aku lulus SMP ya, Pi. Mama langsung bilang, ya Tuhan, semua tua kita kalau mau tunggu ngana lulus SMP. Mongol tanya, kenapa papi nggak boleh nikah, Dek? Soalnya ibu tiri jahat. Ternyata emak gua nontonnya Ikatan Cinta.
Mak gue nontonnya film-film azab, Ikatan Cinta, apelatif sinetron-sinetron. Jadi di imajinasinya dia adalah ibu tiri itu jahat. Terpaksalah bapaknya membujang lagi. Itu stres? Enggak, santai aja. Yang penting saya tetap berdoa buat mama saya di usia 78 tahun sehat selalu. Itu ibu-ibu Manado. Anak saya udah usia 14 tahun, udah kelas 2 SMP. Setahun lagi dia kelas 3. Nikah lagi. Cuman apa kamu lakukan? Belum dapat. Soalnya yang dapatnya banyak kan yang ribet-ribet lah. Minta inilah, penghasilan Mongol 30% buat dia lah. Saya kadang-kadang mikir sedangkan Tuhan aja 10%, kok dia 30 gitu. Wah, kadang-kadang ini sebenarnya saudara anak. Ini cewek ini calon bini kita ini saudara anak apa Bunda Maria, kok dia minta 30. Sedangkan kita 10% aja kadang-kadang lalai, apalagi 30. Tapi ya mau gimana lagi, di bawah hidup bawa santai aja. Jadi pokoknya tetap lakukan ibadah sekalipun by Zoom, itu tidak membuat kita kehilangan kepercayaan diri. Dengan ibadah seperti ini, setidaknya semua orang bisa tahu ibadah kita jalan. Jadi nggak usah khawatir yang hadir cuma 15 orang, nggak usah khawatir. Karena 2-3 orang Tuhan juga bilang Roh Kudus akan hadir. Jadi nggak usah khawatir. Terus mau nyari hamba Tuhan nggak usah terlalu tinggi titelnya, ya kan? Tapi bagaimana dia bisa memberkati orang. Jadi nggak usah khawatir dengan apapun. Kalau saya selalu berpikir bahwa semua indah di waktu yang tepat. Sampai hari ini saya masih bisa manggung, saya masih bisa main film besok, karena Komik 8 lanjut, otomatis akan syuting lagi, duit lagi. Saya tanya jadi bencong apa lagi, karena Komik 81 jadi yang pakai celana biru, Sailor Moon. Komik 82 jadi Wonder Woman. Gua dengar Komik 83 jadi Catwoman. Gua kadang-kadang mikir, ya ampun Bapak di surga, gue pakai celana legging lagi ini. Tapi ya nggak apa-apalah, kalau 300 juta mah gue jabanin, kan lumayan. Ya tepat pada waktunya perpuluhannya kan lumayan 30 juta ya tuh. Kalau gereja keberatan marah-marah ya gue minta balik tuh 30 juta. Jadi bencongnya dimarahin tapi perpuluhannya diambil, kan nggak fair ya. Jadi itulah hidup, itulah proses. Ya ini nggak usah khawatir, pakai masker tetap pakai. Tapi kalau lagi di rumah semuanya nggak ada yang kena COVID, nggak usah pakai masker. Gunakan masker di saat Anda keluar. Kalau lagi live begini juga nggak usah pakai masker, karena kamu ngomong nggak mungkin muncrat ke muka. Jadi santai-santai aja, ya kan? Pokoknya berjalanlah bersama Tuhan, dengarkan suara Tuhan, lakukan perintah Tuhan, maka berkat akan mengikuti hidup kita. Dan yang paling terakhir adalah nanti jam 10 malam, jam 11 atau jam 12 malam, jangan lupa tidur malam. Buat yang muda stop main Mobile Legend, ya kan? Buat ibu-ibu stop nonton drakor, ya. Ingat Mazmur 127 ayat 2 berkata, aku memberkati orang yang paling aku cintai di saat ia sedang tidur. Jadi setelah selesai acara Zoom ini, ambil saat teduh, berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur buat hari ini. Tidurlah dengan indah, maka hidupmu makin akan diberkati Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita bertemu lagi di Zoom selanjutnya. Kalau ada mungkin ini itu bisa hubungi Mongol, baik di WA, nanti ada WA-nya Mongol. Yang penting jangan disebar di media sosial, karena udah 2 kali handphone saya nyebar di media sosial, jam 12 malam ada orang telepon. Anak saya lagi beginilah, bapak saya lagi beginilah. Saya kadang-kadang bingung, terus transfernya kemana? Kok beda nama, beda KTP? Nah itulah namanya kalau nomor artis nyebar. Jadi buat teman-teman semuanya, tetap percaya Tuhan pasti memberkati hidup kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dadah, thank you. Thank you. Puji Tuhan. Saya boleh lihat tangan-tangan yang diberkati dengan kesaksian dan firman dari Pak Mongol. Ya, puji Tuhan ya. Jangan ribet ya. Terus jangan gampang baper, jangan gampang kecewa sama Tuhan. Amin.
jalani proses hidup, jalani ya, nggak usah lari kata Pak Mongol tadi ya. Ya, iya. Jalani, amin. Yuk kita naikkan dulu satu pujian, setelah itu nanti saya serahkan kepada Ibu Karolin. Kita naikkan pujian tak pernah kecewa. Haleluya. Tak pernah kecewa mengiringi Yesus, amin. Tak pernah kecewa, tak pernah kecewa. Ku serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia. Tak pernah kecewa, untuk selamat tak pernah kecewa. Tak pernah kecewa, saudara. mengiring Yesus. Haleluya. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia, semakin bahagia. Tak pernah kecewa, untuk selamanya. Tak pernah kecewa, untuk selamanya. Tak pernah kecewa selamanya. Tak pernah kecewa selama-lamanya. Amin, amin. Silakan Ibu Karolin. Ya, mari kita semua berdoa. Yuk. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang sudah diberikan oleh hamba-Mu Bapak Roni Immanuel. Kami mau jadi orang yang tidak perlu ribet Tuhan, tidak perlu memikirkan segala sesuatunya. Kami mau menikmati setiap proses kehidupan kami lebih lagi Tuhan, dengan banyak mengucap syukur. Karena kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang memimpin setiap langkah-langkah kami. Seperti yang sudah hamba-Mu katakan melalui Ulangan 28 ayat 1, saat kami mendengarkan suara-Mu, kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kami akan menuai setiap kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap firman ini. Dan kami percaya apa yang sudah disampaikan tadi, kami merasa bersyukur bahwa kami tidak pernah salah memilih juru selamat. Hanya Engkau yang layak dipercaya. Hanya Engkau yang layak Tuhan untuk menerima setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan Bapak Roni Immanuel ini. Apapun yang Bapak Roni Immanuel ini kerjakan Tuhan, kami percaya Tuhan itu semua memuliakan Engkau. Berkati juga kesehatannya, berkati juga orang tua perempuannya, berkati anaknya Tuhan. Dimanapun Bapak Roni Immanuel ini berjalan, apapun yang beliau kerjakan, kami percaya setiap kesaksian-kesaksian yang beliau gemah-gemahkan di dalam pelayanan beliau, kami percaya Tuhan semua itu membawa nama-Mu ditinggikan. Kami percaya Tuhan, berkati kesehatannya, berkati pekerjaannya, Kau perbesar setiap patok-patok pelayanannya, patok-patok pekerjaannya. Dimanapun beliau berada, beliau boleh menjadi berkat bagi setiap orang di sekitar beliau. Terima kasih Tuhan, berkati juga para jemaat di Faithful Ministry ini. Kami percaya Tuhan, perjalanan kami yang hampir 1 tahun ini, perjalanan PD Faithful ini, kami boleh semakin serupa segambar dengan Engkau, hidup berdampak dan berbuah di dalam Engkau. Dan kami percaya Tuhan, sesuai dengan visi misi yang sudah Kau taruh buat kami, bahwa kami akan mengalami masa penuaian, kami akan melihat kemenangan demi kemenangan. Kami percaya Tuhan, Kau akan adakan perbedaan buat kami yang saat ini mengandalkan Engkau dan berharap selalu padamu, dan percaya Tuhan selalu kepadamu bahwa Engkau pegang kendali atas segala kehidupan kami. Apapun hari ini yang kami alami, dunia boleh bergoncang, segala sesuatu tidak pasti, tapi kami percaya di dalam Engkau ada kepastian, di dalam Engkau ada kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala sesuatunya. Kami boleh berkumpul, kami sampai hari ini boleh menikmati kesehatan, itu semua karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, tiba waktunya, saatnya kami mau mengangkat tangan kami, menadahkan wajah kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Kau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Kau damai sejahtera. Mari saudara yang sudah terima berkat Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin.